yakni dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Tentunya juga ini menjadi muhasabah kita, jadi introspeksi kita dalam persiapkan bekal amal kita menuju akhirat, dan juga tentunya juga dalam menghadapi kehidupan, khususnya bermuhasabah di setiap kita beramal. Silakan dibuka ayatnya. Yang sudah hafal juga dibuka itu ya. Ya dapat pahala juga ya. Agar tak mentang-mentang sudah hafal itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa perhatikan apa yang diperbuatnya untuk esok hari, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti pada setiap yang kamu kerjakan. Nah, di ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk bertakwa dan introspeksi diri. Masing-masing dari kita hendaknya senantiasa dikatakan dalam ayat ini, yakni wal tanzur, yakni berpikir, mentafakuri diri, dan mencermati apa yang telah dipersiapkan untuk akhiratnya kelak. Tafakur itu ya bukan hanya tafakur mengenai alam semesta, tapi bagaimana diri kita harus menjadi orang yang la'allakum tatafakkarun ya. Bahkan di surah Al-Baqarah dikatakan fid dunya wal akhirah ya. Yani itu kan dijelaskan kewajiban kita ya. Terus juga apa yang harus kita jauhi gitu ya dalam ayat itu, sehingga kita harus menjadi orang yang berpikir, sehingga tentunya ikhwatu fillah, rihlah terhadap alam semesta, tapi jangan lupakan juga gitu ya terhadap diri kita gitu ya, mentafakuri diri gitu ya. Terkadang kita lupa untuk tafakur diri ya. Ya kalau ke alam ciptaan Allah ya kita ya mungkin nggak ketinggalan gitu ya. Kadang jalan-jalan kemana gitu ya, selalu berupaya gitu ya hati itu supaya dingin, supaya fresh ya. Tapi kita lupa akan bahwa kita juga harus tafakur diri kita ya. Sejauh mana kita berbuat, sejauh mana kita beramal ya gitu. Maka siapa yang sudah berpikir akan dirinya, bagaimana capaian hari ini gitu ya. Sudah ada capaian hari ini apa saja gitu ya, catat gitulah, dicatat ya. Kalau perlu dicatat, kemudian maka apa yang bisa menjadi pelajaran untuk besok, nah gitu ya. Ada nggak yang gitu? Ya nggak gitu ya.
Seperti contohnya dulu kita sering mutabaah gitu ya, tapi waktu kita masih kecil dia mutabaah, laporan mutabaah gitu ya. Ya sekarang mah seharusnya ya kalau ada catatan-catatan gitu ya. Kalau enggak ya terus kita berusaha berpikir akan diri kita gitu ya. Itu minimal gitu ya. Nah, itu yang harus kita upayakan pula ya. Nah, itu ya. Kalau kita berpikir untuk diri kita dan juga bagaimana kita ke depannya. Nah, itu. Maka itulah bagaimana kita membentuk masa depan. Jadi nggak usah jauh-jauh masa depan teh gitu ya. Nggak usah pikir kapan ya berlama-lama gitu ya waktu merumuskan gitu ya planning gimana gitu ya. Hanya bingung gitu ya arahnya kemana gitu ya. Nggak berhasil-berhasil, gagal terus gitu ya. Ada keinginan nggak tercapai-tercapai, ya itu ya. Jadi progres kita itu apa yang kita lakukan hari ini. Ya, progres kita itu ya apa yang kita lakukan hari ini dan masa depan kita itu nanti di akhirat gitu. Nah itu ya harusnya pikir ke sana ya sehingga tidak menjadi kelabu gitu ya. Ya kalau kita ukurannya itu capaiannya ya seputar hal yang berputar gitu ya. Berputarnya itu juga bukan dikembalikan pada amal jariah, malah berputarnya untuk itu lagi ya visi bisnisnya gitu kan seterusnya gitu ya nggak masalah sebenarnya kan gitu asal kita tepatkan kemana kan ke amal jariah gitu kan gitu ya. Nah, kembali lagi disinilah kita pertanyakan diri kita gitu. Nah itu ya sudah sampai mana kita manfaatkan harta tubuh kita waktu kita. Nah itu terus juga mencermati ya hendaknya kita menjadi orang yang cermat. Nah itu dan di ayat dikatakan agar kita menggunakan akal ya. Yakni la'allakum ta'qilun ya. Nah itu juga senantiasa cermati ya karena diri kita itu Allah persembahkan akal ini untuk mencermati diri kita itu sebagai siapa, kita diciptakan dari apa gitu ya, kita nanti kembali kemana gitu ya. Nah, itu pikirkan ya, pikirkan dan cermati dengan akal kita. Maka tentunya inilah yang dimaksud dengan wal tanzur. Nah, ikhwatu fillah tentunya juga kita introspeksi apakah telah berbuat baik dan beramal soleh, maka hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya dan juga atas hidayahnya agar kita tetap istiqomah ya dalam menetapi kebaikan sepanjang hidup kita. Tapi kalau misalnya kita merasa masih kurang, yaitu yang lebih terkadang kemaksiatan itu kan ya kadang disadari atau enggak gitu ya. Maka merasa lebih kurang tuh kita menetapi bahwa kita coba lebih konsisten lagi gitu ya. Kadang kalau kita merasa di atas gitu ya, merasa lebih baik, nah itu kadang terjebak gitu ya gitu.
Kadang Allah merasakan pada diri kita bahwa diri kita itu merasa nyaman, ya. Karena kita lalai, karena kita lengah, akhirnya terbawa arus merasa nyaman dan merendahkan orang lain. Nah, ini yang berbahaya gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin capaian kita lebih baik gitu ya, jangan merasa di atas, jangan merasa nyaman gitu ya. Nah, itu. Jadi masalah akhirat itu kita jangan dipojokkan gitu ya. Paham, Pak? Quotes ini, Pak. Masalah akhirat kita jangan dipojokkan ya. Ya kita kadang kalau masalah dunia kita di pojok gitu ya. Tira pojok gitu ya. Tapi masalah akhirat jangan dipojokkan gitu ya. Nah, itu. Makanya disinilah kita kembali lagi bahwa kita tingkatkan kualitas keimanan kita, tingkatkan amal soleh kita ya. Karenanya kita senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki hati, karena di akhirat tidak bermanfaat harta dan keturunan ya, serta apapun kecuali man atau Allah biqalbin salim ya. Memasuki kehidupan akhirat itu dengan hati yang bersih ya. Dan kita itu akan dihisap, dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan, dan hati ya. Sebagaimana ia akan dihisap atas yang ia lakukan untuk seluruh anggota badannya yang lain ya. Karena hati itu tentunya pemimpin ya gitu. Dengan hati kita bisa merasakan dan kemudian apa yang kita lakukan. Nah, itu. Maka dengan perbuatan juga mencerminkan anggota badan, sejatinya mencerminkan apa yang ada dalam hati itu. Jika hatinya baik ya, maka anggota badan menjadi baik. Kalau hatinya rusak, rusaklah anggota badan ya. Nah, ikhwatu fillah, karena itu juga Allah akan menghimpun seluruh manusia untuk dihitung dan diberi balasan atas segala amal perbuatannya ya. Nanti dihitung kita juga akan mengalami pembalasan ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang dapat melemahkannya untuk mengumpulkan seluruh manusia di hari pembalasan nanti itu. Kemudian manusia itu bisa kita pahami bahwa kemuliaannya ya ini apa? Dari mana? Iman dan amal ya. Itu iman dan amal. Bagaimana bersikap dan bertingkah laku dimanapun ia berada, dalam kondisi apapun tuh ya, bagaimana tingkah lakunya. Maka sebabnya semakin banyak perbuatan baik dilakukan, maka akan semakin mulia harkat dan martabat di hadapan Allah ya. Gitu. Harkat martabat bisa meningkat ya. Lukulin darajati mimma amilu ya gitu. Tuh. Karenanya ada 3 golongan yang kita kenal juga ya. Kita pernah bahas pula ya. Ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Terus ada golongan yang muktasid ya, yang sedang, yang biasa-biasa aja lah gitu. Ada yang zalimul li nafsi, yang menzalimi diri sendiri gitu ya gitu. Tentunya orang yang mendapatkan tingkat golongan pertama yakni sabiqun bil khairat, tapi tidak menutup kemungkinan dia masih ada ya. Tentunya jangan sampai ada iri hati ya. Misalnya
iri hati, masih suka ya. Ya ini masih kadang-kadang membandingkan dengan orang lain tuh ya, nah itu jangan sampai ya. Masih merasa Allah belum memberikan anugerah yang cukup. Ini yang harus dibersihkan untuk menjadi sabiqun bil khairat ya gitu. Ketika melihat orang lain lebih, bahkan masih ada iri yang sampai naik ke tingkat dengki, bahkan sampai terjadi hal yang tak diinginkan, maka hindari ketika itu kita berlomba dalam kebaikan ya. Tentunya jangan sampai itu terjadi kepada kita ya, waliyazubillah. Beruntungnya ya orang yang dianugerahi oleh Allah hingga bisa bertolabul ilmi ya seperti ini gitu ya, bisa melakukan serta berharap kebaikan di setiap saat ya. Bersyukurlah dalam keadaan yang kita miliki saat ini, walaupun tentunya jangan sampai hanya melihat jumlah gitu ya, tapi bagaimana kita melihat apa yang kita bisa maksimalkan, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, semaksimal mungkin dalam bertolabul ilmi dan berbagai amal kebaikan ya. Ada pahala di sisi Allah. Jangan berkecil hati kalau misalnya ada si A lebih bagus dan dia punya keluasan harta, atau si B punya keluasan ilmu sedangkan saya tidak gitu ya, atau si C diberikan waktu luang untuk ibadah, sedekah dan itu ya sebagainya, masih banyak lagi gitu ya. Nah, kita syukuri saja ya apa yang ada, karena kita masih diberikan usia, kesempatan, itu anugerah ya yang terbesar yang kadang kurang untuk disyukuri ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk perbaiki diri ya, lakukan apa yang mesti dilakukan, kemudian juga doa dan ikhtiar ya, tiada henti terus menerus kita, dan bersungguh-sungguh dalam mengupayakan apa yang kita inginkan, utamanya keinginan dalam fi sabilillah. Tentunya jangan sampai kita keterlaluan ya, terjadi yang tidak diinginkan, lalu dalam iri gitu ya, tetapi segera meraih apa yang harus kita lakukan semestinya. Maka Allah selalu memberikan jalan kepada orang yang bersungguh-sungguh ya, pada orang yang jujur dalam menggapai sesuatu. Tentunya itu adalah upaya taqarrub ilallah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya Allah Maha Kasih terhadap hambanya ya. Wallahu raufum bil ibad ya. Tidak hanya cobaan yang Allah berikan kepada kita sesuai kemampuan kita, tetapi dalam beramal pun, dalam mencari ridho Allah, itu pun sesuai dengan kemampuan kita. Maka tentunya insya Allah pahala yang terbaik akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir untuk hari ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berada di jalannya, selalu ingin menggapai ridhonya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, terus menerus berupaya ya, serta semoga saja kita dimudahkan dalam meniti jalan di dalam Islam ini, dalam dakwah ini, dalam beramal ini untuk menggapai surganya. Demikian untuk kesempatan hari ini yang bisa disampaikan. Semoga senantiasa kita mengambil hikmah, guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali di kesempatan berikutnya. Wallahu fikum walafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa afafa gina wa afita fid dunya
Aku lukum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.